Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih Rizky Nirwana, SSI, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Kosmetik dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hanik Nurul Inayah, NIM 190807606, yang kedua Mubtadiul Fauziyah dengan NIM 19080760032, yang ketiga Anissa Daifa Salsabila dengan NIM 19080760040, dan yang terakhir Etik Zakia dengan NIM 19080760060 akan mempresentasikan mengenai halal haram dan keamanan bahan kosmetik. Rumusan masalah pada pembahasan kali ini yang pertama adalah penyebab bahan kosmetik diharamkan, yang kedua bahan kosmetik yang diharamkan, yang ketiga jenis bahan yang berbahaya, yang keempat dampak penggunaan bahan yang berbahaya, dan yang kelima standar kehalalan produk kosmetik. Pembahasan pertama yaitu penyebab bahan kosmetik diharamkan. Nah, di Indonesia sendiri kehalalan suatu produk itu diatur oleh LPPOM MUI. Setiap muslim diperintahkan untuk menggunakan atau mengonsumsi produk yang halal dan thayyib, baik di sini dipandang memberikan manfaat dan tidak berbahaya. Produk tersebut tidak hanya melulu soal makanan dan minuman, akan tetapi kosmetik juga harus dijamin kehalalannya. Penggunaan kosmetik harus dipertimbangkan asal bahannya. Seperti halnya obat-obatan, kosmetik juga harus jelas halal dan thayyibnya. Karena bahan untuk kosmetik ada yang tergolong najis seperti berasal dari bahan haram. Bagi penganut agama Islam, penekanan penggunaan produk halal itu sebenarnya telah melekat dalam ajaran agama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Kehalalan suatu produk yang dikonsumsi merupakan syarat mutlak bagi seorang muslim, sebagaimana diatur oleh agama Islam dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya adalah, berdasarkan fatwa MUI, ada 8 ketentuan hukum menggunakan kosmetik. Yang pertama, penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan. Yang kedua, penggunaan kosmetika untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh
yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram. Yang ketiga, penggunaan kosmetik luar tidak masuk ke dalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian. Yang keempat, penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi tahsiniyat, tidak ada rukhsah atau keringanan untuk memanfaatkan kosmetika yang haram. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mubtadiul Fauzia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan presentasi kali ini membahas mengenai 8 ketentuan hukum menggunakan kosmetik menurut MUI, yaitu penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan. Kemudian, produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya adalah haram. Selanjutnya, kosmetik yang menggunakan bahan yang meliputi bahan baku, bahan aktif, dan atau bahan tambahan dari turunan hewan halal yang berupa lemak atau lainnya yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya adalah makruh tahrim, sehingga harus dihindari. Kemudian, kosmetik yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya, apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahan-bahannya. Berikutnya saya akan membahas mengenai bahan kosmetik yang diharamkan. Bahan yang ketujuh. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan presentasi kali ini membahas mengenai berdasar pada surah Al-Baqarah ayat 173 dan fatwa MUI. Berdasar pada surah Al-Baqarah ayat 173 dan fatwa MUI mengenai ketentuan hukum penggunaan bahan kosmetik yang telah dipaparkan sebelumnya, penggunaan kosmetik yang mengandung atau berasal dari bagian organisme manusia dan babi hukumnya adalah haram. Kalaupun berasal dari hewan yang bukan babi, jika hewan tersebut tidak disembelih secara Islam, maka dinyatakan haram. Dengan demikian, kita harus mengetahui zat pembuat kosmetik yang menjadi titik kritis haram, karena pentingnya kosmetik halal di Indonesia disebabkan mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Apabila tidak halal, maka akan berpengaruh terhadap kesucian dalam beribadah. Dari segi kesehatan, kosmetik adalah produk yang bereaksi langsung dengan tubuh, maka potensi bahayanya harus ditekan dengan menggunakan produk yang halal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai titik kritis bahan kosmetik yang diharamkan. Yang pertama ada zat aktif. Contoh dari zat aktif dalam kosmetik adalah kolagen dan elastin, di mana berfungsi sebagai penambah elastisitas kulit. Kolagen itu sendiri berasal dari tulang hewan. Jika kolagen berasal dari hewan yang disembelih secara Islam, tentu tidak akan menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah adalah sumber yang tidak jelas sehingga membuat produk ini dihukumi syubhat. Kemudian yang kedua ada zat penstabil. Zat penstabil biasa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lipstik, deodoran, dan eyeshadow. Zat penstabil ini berasal dari garam-garam asam lemak, di mana asam-asam lemak tersebut diperoleh dari hewan. Jika hewan yang digunakan halal dan disembelih dengan cara Islam, tentu kita boleh menggunakan produk yang demikian. Namun kita harus berhati-hati jika bahan penstabil tersebut berasal dari hewan yang diharamkan, misalnya babi, tentu kita harus menghindarinya. Kemudian yang ketiga ada hormon dan kelenjar. Contohnya adalah penggunaan ekstrak plasenta. Kita telah mengetahui plasenta itu berasal dari ari-ari atau tali pusar bayi. Jika kita menggunakan organ tubuh manusia dalam suatu produk, maka dihukumi haram. Kemudian, Dono mengungkapkan bahwa dalam menggunakan kosmetik, ada beberapa bahan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada cairan amnion.
Cairan amnion adalah cairan ketuban yang berada di sekitar janin dalam kandungan, yang mana berfungsi melindungi janin dari benturan fisik. Penggunaan cairan amnion digunakan sebagai buffer, selain itu digunakan sebagai bahan produk perawatan kulit dan kepala. Amnion ini berasal dari saluran reproduksi, yaitu rahim manusia. Tentu penggunaan produk yang menggunakan bahan amnion dilarang karena memanfaatkan organ dari manusia. Kemudian ada yang kedua adalah lemak. Lemak dan turunannya yang terutama gliserin yang digunakan untuk bahan baku seperti lipstik, sabun, dan krim. Jika bahan tersebut berasal dari hewan yang halal, maka diperbolehkan untuk menggunakan kosmetik yang berbahan tersebut. Namun jika berasal dari hewan babi dan tidak atau hewan lain yang tidak disembelih secara Islam, tentu boleh menggunakan produk yang demikian. Kemudian yang ketiga ada vitamin. Vitamin digunakan sebagai bahan untuk mendukung suatu kosmetik. Namun vitamin ini butuh zat penstabil. Nah, zat penstabil ini biasanya berasal dari gelatin, keragenan, gam arab, atau pati. Kita telah mengetahui bahwa gelatin biasanya berasal dari tulang sapi ataupun babi. Nah, penggunaan gelatin yang berasal dari babi tentu dihukumi haram. Selanjutnya ada alsam alfa hidroksi atau AHA. AHA adalah suatu senyawa kimia yang sangat berguna untuk mengurangi keriput dan memperbaiki tekstur kulit. Kosmetik yang menggunakan AHA akan membuat kulit kita menjadi halus, kenyal, seperti itu. Selanjutnya, AHA itu berasal dari asam laktat, di mana asam laktat berasal dari hewan. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam menentukan produk kosmetik yang akan kita gunakan, apakah dia berasal dari hewan yang halal ataukah haram. Jika haram, tentu kita dilarang untuk menggunakan kosmetik seperti itu. Selanjutnya, pada pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis-jenis bahan yang berbahaya. Nah, sebenarnya apa sih itu jenis-jenis bahan yang berbahaya? Yang dimaksud dengan jenis bahan kosmetik yang berbahaya adalah bahan yang digunakan untuk membuat atau memproduksi kosmetik dengan menggunakan bahan yang tidak diperuntukkan untuk tubuh manusia, seperti contohnya bahan kimia rodamin B dan merkuri. Dampak negatif penggunaan kosmetik yang berbahaya tidak langsung dapat dilihat atau dirasakan, melainkan bila dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus, maka dampak kosmetik berbahaya akan terlihat. Contoh dampak kosmetik yang berbahaya pada jangka waktu yang pendek adalah seperti iritasi pada kulit, mata merah dan gatal, timbulnya jerawat, kulit menjadi kusam, dan sakit kepala. Sedangkan jika dalam jangka waktu yang lama, dapat menimbulkan kerusakan ingatan bahkan sampai penyakit kanker. Nah, ada baiknya kita mengetahui apa saja kandungan bahan berbahaya dalam kosmetik. Berikut penjelasannya. Jenis bahan kimia berbahaya pada kosmetik yang pertama ada phtalates. Phtalates merupakan bahan yang paling sering dipakai dalam produk perawatan kulit karena bisa membantu kulit menyerap produk dengan baik. Hasilnya pun akan terasa lebih cepat. Namun ternyata menurut US Environmental Protection Agency, phtalates sendiri merupakan bahan yang karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Bahan yang kedua ada sodium lauril sulfat. Zat sintetis ini biasanya digunakan pada produk sampo untuk membersihkan dan menciptakan banyak busa. Efek yang ditimbulkan zat ini adalah iritasi pada mata, ruam kulit, rambut rontok, ketombe pada kulit kepala, dan reaksi alergi.
Seringkali kandungan zat ini disamarkan dalam pseudo kosmetik alami dengan penjelasan tanda kurung berasal dari kelapa. Bahan yang ketiga ada synthetic fragrance. Pewangian sintesis yang digunakan dalam produk kosmetik mengandung sebanyak 200 zat kimia berbahaya. Bila Anda menggunakan produk wangi, maka semua bahan kimia berbahaya bisa diserap dalam aliran darah melalui kulit. Bahan kimia ini dapat mengakibatkan efek samping seperti sakit kepala, pusing, ruam, hiperpigmentasi, kekerasan batuk, muntah, dan iritasi kulit. Biasanya, zat ini terdapat pada kosmetik yang harganya lebih murah agar lebih menarik. Bahan yang keempat ada Cocoamide DT. Cocoamide atau dietilamin biasanya terkandung dalam sampo dan pelembab wajah. Penelitian menunjukkan bahan ini bisa menghambat penyerapan kolin atau suatu zat yang termasuk dalam vitamin B untuk perkembangan fungsi otak. Selain itu, cocoamide dapat menimbulkan jerawat, gatal, serta alergi jangka pendek. Bahan yang kelima ada petrochemicals. Beberapa produk kecantikan kulit mengandung bahan petrochemicals. Menurut penelitian, produk dengan kandungan ini dapat menyebabkan masalah ginjal, syaraf, kerusakan pada otak, dan anemia jangka panjang. Studi dilakukan pada sekelompok tikus dan hasilnya beberapa hewan menderita bahkan mati sebelum studi tersebut selesai. Oleh karena itu, hati-hati menggunakan kosmetik untuk kulit, terutama yang berwarna seperti bluesin nomor 1 atau FD. Bahan yang keenam ada metil, propil, butil, dan etil paraben. Zat ini digunakan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri dan untuk memperpanjang batas waktu kadaluarsa produk. Kandungan ini diketahui beracun dan dapat menyebabkan kanker. Efek yang mungkin terjadi adalah timbul banyak reaksi alergi dan ruam kulit. Bahan yang ketujuh ada midazolindilurea dan diazolinilurea. Zat ini adalah kandungan yang paling umum digunakan untuk bahan pengawet setelah paraben. Bahan utamanya adalah formaldehid yang dikenal untuk mengawetkan mayat dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dapat menyebabkan dermatitis atau radang kulit, luka bakar, inflamasi, dan pengeluaran air mata. Bahan yang kedelapan ada propilen glikol. Propilen glikol ditemukan pada beberapa produk kosmetik dan pembersih wajah. Zat ini dapat menyebabkan kemerahan pada kulit dan dermatitis kontak. Bahkan penelitian terakhir menunjukkan bahwa zat ini juga dapat merusak ginjal dan hati. Bahan yang kesembilan ada synthetic colors. Pewarna sintetis diyakini sebagai penyebab kanker. Bahan ini sangat berbahaya dan dihindari penggunaan kosmetik yang mengandung pewarna sintesis. Bahan yang ke-10 ada isopropil alkohol. Zat ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan merusak lapisan asam kulit sehingga bakteri dapat tumbuh dengan subur. Yang ke-11 ada bahan rhodamin B. Rhodamin B merupakan zat warna sintetik yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik dan dinyatakan sebagai bahan yang berbahaya menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 337/Menkes/per 1990 karena dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, limfa, dan diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organ. Rhodamin B seringkali digunakan untuk mewarnai suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Selanjutnya, bahan yang terakhir yaitu merkuri. Merkuri adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Dampak yang terjadi pada pemakaian merkuri yaitu dapat memperlambat pertumbuhan janin, mengakibatkan keguguran, kematian janin, dan mandul. Flek hitam pada kulit
akan memucat seakan pudar. Dan bila pemakaian dihentikan, flek itu dapat atau akan timbul lagi dan bertambah parah atau melebar. Efek rebound yaitu memberikan respon berlawanan. Kulit akan menjadi gelap atau kusam saat pemakaian kosmetik dihentikan. Bagi wajah yang tadinya bersih, lambat laun akan timbul flek yang sangat parah dan lebar, dan lama-lama berubah ke abu-abuan, selanjutnya kehitaman, dan dapat mengakibatkan kanker kulit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang keempat, yaitu dampak penggunaan bahan berbahaya. Efek kosmetik terhadap kulit merupakan sasaran utama dalam menerima berbagai pengaruh dari penggunaan kosmetika. Ada dua efek atau pengaruh kosmetika terhadap kulit, yaitu efek positif dan efek negatif. Tentu saja yang diharapkan adalah efek positifnya, sedangkan efek negatifnya tidak diinginkan karena dapat menyebabkan kelainan-kelainan kulit. Untuk dampak penggunaan kosmetik berbahaya sendiri tidak hanya berdampak pada organ tubuh yang terpapar langsung dengan kosmetik tersebut, namun juga berdampak pada organ tubuh yang lain. Berikut ini merupakan dampak penggunaan kosmetik berbahaya. Yang pertama, dapat meningkatkan risiko keguguran dan diabetes gestasional. Yang kedua, dapat menimbulkan kerusakan hati atau ginjal, bayi lahir cacat, penurunan sperma, dan pubertas dini. Yang ketiga, dapat merusak mata, depresi, sulit bernapas, diare, iritasi kulit, alergi, asma, eksim, sakit kepala, iritasi, mual, psoriasi, iritasi pada mata dan kulit. Yang keempat, mudah terserap oleh kulit dan terakumulasi dalam organ tubuh serta otak. Yang kelima, dapat menyebabkan masalah pada ginjal, saraf, kerusakan pada otak, dan anemia untuk jangka waktu yang lama. Pembahasan yang kelima yaitu standar kehalalan produk kosmetik. MUI mengeluarkan fatwa nomor 26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik, di mana pada fatwa tersebut ditetapkan bahwasanya 1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat A. Bahan yang digunakan adalah halal dan suci. B. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i. C. Tidak membahayakan. Yang kedua, penggunaan kosmetika dalam kurung untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram, hukumnya haram. Yang ketiga, penggunaan kosmetika luar dalam kurung tidak masuk ke dalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan, dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian dalam kurung tathhir syar'i. Yang keempat, penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyat, tidak ada rukhsah atau keringanan untuk memanfaatkan kosmetika yang haram. Selanjutnya yaitu ketetapan yang kelima, penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan. Yang keenam, produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan penggunaan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia, hukumnya haram. Yang ketujuh, produk kosmetika yang menggunakan bahan dalam kurung bahan baku, bahan aktif dan atau bahan tambahan dari turunan hewan halal dalam kurung berupa lemak atau lainnya yang tidak diketahui cara penyembelihannya, hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari. Yang kedelapan, produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. MUI merujuk dari berbagai sumber untuk memperkuat fatwa yang dikeluarkannya, mulai dari sumber Al-Quran, hadis Nabi, dan juga kaidah fikih.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.